Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmi Nuriska dari kelas DP 4402 dengan NIM 16022000053. Di sini saya akan menjelaskan tentang ragam budaya Nusantara yang terbentuk melalui alkulturasi dan asimilasi. Apa sih alkulturasi dan asimilasi itu? Yang pertama ada alkulturasi. Alkulturasi merupakan proses sosial yang timbul saat suatu masyarakat dengan kebudayaan tertentu diadakan dengan suatu unsur kebudayaan asing. Kemudian, seiring berjalannya waktu, kebudayaan asing tersebut diterima serta diolah tanpa menghilangkan unsur kebudayaan kelompok itu sendiri. Bentuk alkulturasi bisa terjadi dalam berbagai bidang, seperti seni rupa, seni tari, bentuk arsitektur, dan masih banyak lagi. Faktor yang mendukung alkulturasi yaitu ada kontak dengan kebudayaan lain, sistem pendidikan formal yang maju, sikap menghargai hasil karya seseorang dan keinginan untuk maju, toleransi terhadap perbuatan-perbuatan yang menyimpang, sistem terbuka pada lapisan masyarakat, dan adanya penduduk yang heterogen. Ada dua proses alkulturasi. Yang pertama, alkulturasi damai. Terjadi jika unsur-unsur budaya asing dibawa secara damai tanpa paksaan. Misal, masuknya pengetahuan dan teknologi ke Indonesia. Yang kedua, ada alkulturasi ekstrim. Terjadi karena kekerasan, perang, pertikaian yang akibatnya unsur kebudayaan asing sebagai pihak yang menang dipaksakan untuk diterima di masyarakat yang dikalahkan. Misal, pemaksaan budaya Belanda di Indonesia pada masa penjajahan. Masalah-masalah yang timbul dalam alkulturasi. Yang pertama, biasanya masalah mengenai metode-metode untuk mengobservasi, mencatat, dan melukiskan suatu proses alkulturasi dalam suatu masyarakat. Yang kedua, masalah mengenai unsur-unsur kebudayaan asing, apa yang mudah diterima, dan unsur-unsur kebudayaan asing apa yang sukar diterima oleh masyarakat penerima. Yang ketiga, ada masalah mengenai unsur-unsur kebudayaan, apa yang mudah diganti atau diubah oleh masyarakat, dan masalah unsur apa yang tidak mudah diganti atau diubah oleh unsur-unsur kebudayaan asing. Contoh alkulturasi budaya diantaranya adalah wayang. Wayang adalah bentuk alkulturasi antara kebudayaan Jawa dan kebudayaan India. Tokoh pewayangan seperti Semar Gareng, Petruk, Badong merupakan kebudayaan Jawa yang kemudian dikisahkan dengan cerita Ramayana dan Mahabharata dari India. Asimilasi. Asimilasi adalah istilah yang berasal dari bahasa Inggris, assimilation. Asimilasi adalah proses perpaduan dua kebudayaan atau lebih yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat hingga membentuk kebudayaan baru yang bisa diterima dan diakomodasi oleh berbagai pihak. Ada beberapa ciri-ciri asimilasi. Contohnya, berkurangnya perbedaan karena adanya usaha-usaha untuk mengurangi dan menghilangkan perbedaan antar individu atau kelompok bersama. Selanjutnya ada kepentingan umum, yang artinya dalam peninjauan yang dilakukan ini dianggap akan mampu mengakomodasi keinginan-keinginan bersama dalam kehidupan bermasyarakat. Syarat-syarat terjadinya asimilasi. Yang pertama, terdapat sejumlah kelompok yang memiliki kebudayaan yang berbeda. Yang kedua, terjadinya interaksi sosial yang terjalin antara individu dan kelompok sosial secara terus-menerus dan intensif. Faktor penghambat asimilasi. Yang pertama, ada minimnya wawasan dan pengetahuan tentang beragam kemajuan yang ada. Yang kedua, terdapatnya prasangka negatif dalam masyarakat terhadap kelompok baru yang datang di lingkungannya.
Contoh mengenai asimilasi budaya yang sederhananya dalam kebudayaan agama Hindu dikenal dengan peringatan 3 hari, 7 harian, dan 40 harian. Dalam agama Islam sama, saat ini banyak yang melakukan peringatan 3 harian, 7 harian, dan 40 harian, meski dalam bentuk yang berbeda tradisi. Budaya Arab dan Indonesia walaupun sama-sama dominan beragama Islam, namun soal tradisi, sosial, dan budaya berbeda antara penduduk Indonesia dan penduduk Arab. Maka sebagai umat Islam harus bisa membedakan yang mana syariat agama dan yang mana budaya Arab. Budaya Arab dan Indonesia memiliki budaya yang jauh berbeda, tetapi budaya Indonesia dan Arab banyak sekali mengalami asimilasi dan akulturasi. Masuknya warga Arab di Indonesia berawal sekitar 1000 tahun yang lalu ketika terjadi perpecahan besar antara umat Islam dan menyebabkan Khalifah keempat Ali bin Abi Thalib terbunuh. Kemudian keturunannya melakukan hijrah atau perpindahan besar-besaran ke berbagai penjuru dunia. Dalam penyebarannya, mereka membawa misi berdagang dan menyebarkan agama Islam. Dan salah satu negara yang menjadi tujuan mereka adalah Indonesia. Hingga saat ini, warga keturunan Arab masih banyak tersebar di beberapa wilayah Indonesia. Bahkan budaya yang mereka bawa pun sudah terakulturasi, tercampur, dan ikut memperkaya budaya yang dimiliki oleh Indonesia. Tidak hanya dari tataan hidup, tapi juga seni, kuliner, serta cara berpakaian yang semua itu dipengaruhi oleh unsur ajaran agama Islam yang mereka bawa. Seni dan arsitektur bangunan Islam di Indonesia sangatlah unik, menarik, dan akulturatif. Seni bangunan yang menonjol di zaman perkembangan Islam di Indonesia adalah masjid, menara, dan makam. Contoh bangunan masjid kuno adalah Masjid Menara Kudus dan Masjid Banten. Makam-makam zaman Islam biasanya berlokasi dekat Masjid Agung, bekas kota pusat Kesultanan. Contoh makam Sultan-Sultan Demak di samping Masjid Agung Demak. Makam Raja Mataram Islam Kota Gede Daerah Istimewa Yogyakarta. Asimilasi masyarakat keturunan Arab di Indonesia terjadi di Surabaya. Mereka memiliki susunan atau strata sebagai keanggotaan keturunan masyarakat Arab yang disebut Sayyid dan bukan Sayyid. Budaya Arab masih dilakukan sampai sekarang, seperti keindahan arsitektur pada bangunan masjid, dan bahasa Arab adalah salah satu bahasa Semit Tengah yang termasuk ke dalam rumpun bahasa Semit dan berkerabat dengan bahasa Ibrani, serta bahasa-bahasa Neo-Arami. Bahasa ini dibawa oleh bangsa Arab di Indonesia saat datang ke Nusantara. Sebelum abad ke-18, bahasa Arab pun eksis di Indonesia. Bahasa Arab menarik minat jutaan penduduk dunia untuk mempelajarinya, karena sebagai istilah dalam agama Islam berasal dari bahasa Arab. Bahasa Arab juga telah diajarkan di pesantren-pesantren dan sekolah-sekolah di Indonesia. Bahasa ini juga digunakan saat beribadah, utamanya sholat. Bahasa ini pun kerap dipergunakan saat pengajian atau kendur. Kesimpulan yang saya dapatkan adalah asimilasi adalah pembaruan dua kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli sehingga membentuk kebudayaan baru. Sedangkan alkulturasi adalah proses pertemuan dua kebudayaan atau lebih yang lambat laun diterima dan tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian dari kebudayaan itu sendiri. Budaya yang bertolak belakang bisa bersatu dan membentuk budaya baru. Budaya yang sudah ada mengalami asimilasi dan akulturasi. Budaya yang membentuk dari campuran budaya Indonesia dan Arab menjadi hal baru di Nusantara. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Rahmi Nuriska, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.